as we get down in the road below, caught up in an overflow. Night ends, you're gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ibu bahaskan latihan 1 dan latihan 2 yang kemarin. Oke, kita bahas yang latihan 1 dulu ya. Jadi latihan 1 kita lihat yang nomor 1. Jadi ini nih di gambarnya ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Kemudian diketahui A-nya itu sama dengan akar 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan C-nya belum diketahui. Nah, yang ditanya tentukan semua perbandingan trigonometrinya. Oke ya, jadi perlu kalian ketahui kalau sisi yang di depan sudut A itu biasa kita namakan dengan A kecil. Sisi yang di depan sudut C itu biasa kita namain dengan C kecil, dan sisi yang di depan sudut B, ini sisinya biasa kita namain dengan B kecil. Jadi B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan akar 3, C-nya belum ada, maka kita harus cari dulu nilai C. Oke, jadi kita cari nilai C pakai apa? Oke, pakai Pythagoras. Oke, C-nya itu adalah sisi miring. Ingat ya, di depan sudut siku-siku itu selalu sisi miring. Nih depannya nih. Ini adalah sisi miringnya, berarti di depan sudut yang ditanyakan kan sudut A ya, atau alfanya ya. Yang di depannya itu kita sebut dengan sisi depan. Oke, kemudian selain depan dan miring, ini sisi miring ya, itu adalah sisi samping. Oke, rumus Pythagoras, kalau miringnya ditanya maka sisi yang lain kita tambahkan. Kita tambahkan aja, berarti sisi BC kuadrat ditambah dengan sisi AC kuadrat. BC nya berapa? BC nya itu sama dengan sudut A ya, sisi A ya, berarti akar 3 kuadrat ditambah AC nya berapa? AC nya itu adalah B ya, 1 kuadrat. Maka hasilnya akar 3 kuadrat itu adalah 3, 1 kuadrat adalah 1, 3 tambah 1 akar 4, akar 4 nilainya 2. Semua perbandingan trigonometrinya yang ditanya, maka kita harus cari nilai sin alfanya, atau sin A boleh. Sin alfa rumusnya adalah demi atau depan per miring. Depannya, sisi depannya akar 3, miringnya 2. Atau kalau akarnya di atas itu bisa kita tulis di sini, kalau nggak ada angka ada 1 ya, jadi 1/2 akar 3. Oke, kalau udah sin kita cari cos alfa. Cos itu apa rumusnya? Oke, sami samping per miring, sampingnya 1, miringnya 2, maka hasilnya adalah setengah. Oke, kemudian tan alfa. Tan apa rumusnya? Desa. Depannya itu adalah akar 3, sampingnya 1. Jadi akar 3 bagi 1 hasilnya akar 3. Ingat, harus disederhanakan ya, ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau nggak sederhana gimana Bu? Betul, tapi poinnya berkurang ya, karena kita kan ngerjakannya soal esai ya. Oke, kemudian kebalikan dari sin itu kita sebut dengan kosekan. Jangan kebalik, bukan sekan ya. Kebalikan sin itu adalah kosekan. Jadi kosekan alfa tinggal kita balik aja. Jadi miring per depan. Miringnya 2, depannya akar 3. Ingat, akar nggak boleh di bawah, jadi harus kita rasionalkan. Akar 3 dibagi akar 3. Jadi kalau di bawahnya akar 2, maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kalau di bawahnya akar 6, kita kali akar 6 per akar 6. Ya, jadi ini kita kalikan nih, 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Maka bisa kita tulis 2/3 akar 3. Ingat, penulisannya harus benar.
Kemudian kebalikan dari cos itu adalah secant alpha. Kalau cosnya sami, secantnya berarti misa. Tinggal kita balik aja. Miringnya 2, sampingnya 1. 2 bagi 1, 2. Kebalikan dari tangan itu adalah kotangan. Kalau tangannya desa, kotangannya sade. Udah Ibu bahas ya kemarin ya. Jadi sampingnya itu adalah 1, depannya akar 3. Ingat akar di bawah, maka rasionalkan. Akar 3 per akar 3. Jadi 1 kali akar 3 itu akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Atau bisa kita tulis 1 per 3 akar 3. Oke, kita lihat soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya berada di B. Jika cos A nya itu 3/4, maka tentukan nilai sin A dan tan A ya. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Kalau gambarnya nggak diketahui, kita harus bikin sendiri gambarnya. Jadi gambarnya itu boleh kayak gini, tuh boleh kayak gini. Nah, ya terserah kalian. Yang penting katanya siku-sikunya terletak di B, maka di sini harus B. Maka di sini boleh A, di sini juga boleh C. Kemudian cos A nilainya berapa tuh? Cos A itu nilainya adalah 3/4. Tentukan nilai sin A dan tan A. Ingat cos itu rumusnya apa? Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Oke, cos A yang diketahui A, berarti ini kita lihat terhadap sudut A. Oke, jadi kita lihat terhadap sudut A itu mana yang samping, mana yang miring. Ingat, kalau di depan sudut itu disebut sisi depan. Di depan sudut siku-siku itu sisi miring. Oke, selain depan dan miring, sisi samping. Oke, jadi ini tidak mutlak ya. Jadi tergantung sudut apa yang ditanyakan. Jadi sampingnya berapa? Sampingnya 3. Berarti yang ini 3, miringnya 4. Sisi mana yang belum ada? Jelas sisi depan. Maka kita cari dulu sisi depannya. Maka sisi depannya atau sisi A ya, A kecil ya. A kecil atau BC boleh. Akar dari, ingat miring diketahui berarti dikurang. Apa tuh? B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. B kecil yang mana? Nih, ini B kecil di depan sudut B. C kecil yang mana? Di depan sudut C. B nya 4 kuadrat, C nya 3 kuadrat. Berapa 4 kuadrat? 16 dikurang 9, maka hasilnya adalah akar 7. Akar 7 nggak ada, maka tetap akar 7 aja. Kemudian apa yang ditanya? Tentukan nilai sin A nya. Ingat, sin itu adalah demi, depan per miring. Depannya yang mana? Depannya ini BC atau sisi A kecil ya. Ini sisi B kecil, ini sisi C kecil ya. Maka depannya itu adalah A. A nya tadi akar 7, miringnya 4, maka hasilnya berarti 1/4 akar 7. Oke, kemudian tan A. Tangan rumusnya depan per samping. Depannya itu adalah akar 7, sampingnya 3. Maka hasilnya 1/3 akar 7. Oke, kita lihat latihan yang kedua ya. Jadi di soal yang pertama tuh diketahui katanya Siva dan Nares itu berdiri berseberangan. Oke, jadi ada Siva dan Nares itu kebetulan udah digambarkan ya segitiganya. Siva dan Naresnya berseberangan. Kemudian ada tiang bendera yang tingginya 6 meter. Sudut elevasi si Siva katanya itu adalah 30 derajat. Dan sudut pandangnya si Nares katanya 45 derajat. Kemudian berapakah jarak keduanya?
Nah, jadi gimana nih kalau ditanya jarak keduanya? Berarti jarak keduanya kan berarti dari sini ke sini ya. Sifanya kita anggap A, kemudian sinaresnya kita anggap B. Jadi yang ditanya itu jarak AB-nya itu berapa. Oke, ya berdasarkan sudut istimewa nih, sudutnya udah diketahui. Jadi kalau kita lihat terhadap sudut ini, oke, ini kan siku-siku ya. Jadi kalau ini siku-siku berarti ini sisi miring terhadap sudut 45 derajat, yang ini sisi depan. Berarti ini sisi apa? Sisi samping. Yang diketahui sisi apa? Sisi depan. Kita mau cari yang mana? Karena kita mau cari jarak dari sini ke sini, berarti kita butuh sisi yang ini, yaitu sisi samping. Maka kalau ini kita misalkan dengan D ya, maka kita bisa mencari sisi DB nya dulu. Oke, sudutnya udah ada 45 derajat, yang ini sisi depannya 6 meter, sisi sampingnya mau kita cari. Oke, trigonometri apa yang menggunakan depan dan samping? Apa yuk? Betul, jadi kita gunakan tangan sudut apa? Tangan sudut B. Apa rumus tangan? Depan per samping. Oke ya, tangan karena B nya itu 45 derajat, depannya itu adalah 6 meter per sampingnya mau kita cari. Ingat tan 45 itu nilainya 1, jadi 6 per sampingnya itu kita misalkan DB. Jadi tinggal kita kali silang, ini bagi pindah jadi kali, jadi 1 kali DB itu DB sama dengan 6 meter. Oke, berarti ini 6 meter. Kemudian kita cari yang mana lagi? Kita cari sisi AD. Caranya sama, berarti nih kalau terhadap sudut 30 derajat, yang ini sisi depan juga, sama kan? Di depan sudut ya. Yang ini jadi sisi samping. Oke, berarti sama aja. Yang mana yang menggunakan depan dan samping? Tetap menggunakan tangan. Tapi kita gunakan yang sudut 30 derajat. Depannya 6, sampingnya itu adalah AD. Oke, berapa tangan 30? Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. 6 per AD. Jadi 1/3 akar 3 itu sama saja dengan akar 3 per 3. 6 per AD. Tinggal kita kali silang aja nih. Nih, kali silang. Jadi akar 3 AD itu sama dengan 6 kali 3 18. Maka AD nya 18 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, jadinya 18 per 3 akar 3. 18 bisa bagi 3, hasilnya 6 akar 3. Maka berapa panjang AB nya? Panjang AB nya panjang AD ditambahkan panjang DB. AD nya itu adalah 6 akar 3, DB nya itu adalah 6. Oke, karena ini ada akar, yang ini enggak ada akar, nggak bisa disederhanakan, cukup ini aja jawabannya. 6 akar 3 ditambah 6. Oke, jadi kita lihat soal yang kedua. Segitiga ABC siku-siku di A. Sudut C itu 30 derajat, BC nya 10 cm, hitunglah panjang AD. Jadi udah ada gambarnya juga, tinggal kita cek aja. Sudut ini katanya A ya, siku-siku, kemudian di sini B, di sini C. Yang ini panjangnya 10 meter, kemudian ini sudutnya 30 derajat. Kemudian di sini ditarik garis yang tegak lurus ya. Di gambar nggak ada, tapi biasanya kalau kayak gini pasti tegak lurus ya. Maka yang ditanya tentukan panjang AD nya itu berapa. Oke, kalau ini 30 derajat, ini berapa nih? 90 ya. Jadi 30 tambah 90 itu 120. Maka berarti ini sudutnya berarti 60 derajat.
Oke, karena kita mau cari ini, kita cari dulu yang ini. Nih, berapa nih panjangnya? Maka kita gunakan nih yang ini, AB ini terhadap sudut 30 derajat, itu sisi depan. Yang ini 10 meter, ini adalah sisi miring. Maka kita gunakan sin sudut C itu adalah depannya demi ya, AB per miringnya BC. Maka sin sudut C nya 30 derajat, AB nya itu adalah depannya yang mau kita cari X, per BC nya itu adalah 10 meter. Sin 30 setengah, maka X per 10. Nih bisa dicoret nih, sisa 5, maka kali silang aja, 1 kali 5 X, ini sisa 1 ya, 1 kali X, 1 kali 5 maka berarti yang ini panjangnya 5. Oke, yang ditanya itu panjang AD. Jadi AD ini karena ini siku-siku, bisa kita ambil segitiga yang ini nih, tuh segitiga ini ya. Maka kalau kita gambar lagi nih segitiganya, yang ini A, B, siku-sikunya di D. AB panjangnya 5, kemudian BD nya nggak tahu ya. Kemudian ini sudut B nya itu adalah 60 derajat. Nah, yang mau kita cari apa? Panjang AD nya. Jadi AD ini terhadap 60 derajat itu sisi depan. Yang ini sisi miring. Oke, maka depan dan miring kita gunakan sin 60 derajat demi ya, depan per miring. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Depannya itu adalah AD dan miringnya adalah 5. Setengah akar 3 itu sama aja dengan akar 3 per 2. AD per 5 kali silang, 5 kali akar 3, 5 akar 3, 2 kali AD, 2 AD, 5 kali akar 3, 5 akar 3. Maka AD nya itu adalah 5 akar 3 per 2 atau 5 per 2 akar 3. Oke, atau kalau mau kalian buktikan menggunakan rumus segitiga ya, luas segitiga ya. Jadi kalau ini gambarnya tadi seperti ini ya, pindahkan aja gambarnya. Tadi siku-sikunya di A kan, nih boleh betul kayak gini, boleh. Jadi ini siku-siku, yang ini A, siku-sikunya di A, ini B, yang ini C. Jadi kalau dia kayak gini, kita tarik garis, yang ini tadi katanya D, ini sebagai tinggi terhadap segitiga ini ya, kalau kita putar ya. Jadi kalau mau kita cari nih luas segitiga, itu bisa kita ambil setengah dikali alasnya BC dikali tingginya AD, benar kan? Atau kalau kita ambil segitiga yang kayak tadi ya, di sini A nya kan, di sini B nya, di sini C nya, di sini tadi gimana nih, gini ya, di sini AD. Nah, boleh kita ambil luas segitiga, yang ini bisa jadi tinggi, yang ini bisa jadi alas. Jadi setengah AB dikali dengan AC. Oke, jadi luas segitiganya setengah. AB nya tadi berapa? Oke, kita lihat tuh, AB nya tadi dapat 5 meter ya. Jadi AB nya tadi 5 meter, kemudian AC nya tadi 10, AC nya belum ada ya, tapi BC nya diketahui 10 meter. Jadi ini bisa kita cari pakai pita goras. Maka AC sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat.
Berapa 10 kuadrat? 100 dikurang 25. 100 kurang 25 akar 75. Akar 75 itu bisa dibuat jadi 25 kali 3. Akar 25 itu adalah 5 akar 3. Oke, berarti AC nya 5 akar 3. Oke, berarti kita bisa cari luas segitiganya. AB nya itu adalah 5 dan AC nya 5 akar 3. Kalau dikalikan hasilnya 25 per 2 akar 3. Nah, kalau luas segitiganya ini udah ketemu, luas segitiga ini kan sama saja dengan luas segitiga ini ya, atau segitiganya sama kan, cuman kita bedakan tingginya aja yang mana. Maka luas segitiga ini sama saja dengan 25 per 2 akar 3. Setengah kali BC nya tadi berapa? BC nya 10, AD nya mau dicari. Oke, ini bisa dicoret nih, habis ya duanya. 25 dengan 10 sama-sama di atas, bisa sama-sama bagi 5. Ini 5, ini 2. Jadi kalau kita tulis ulang, 2AD sama dengan 5 akar 3, maka AD nya berarti 5 per 2 akar 3. Sama enggak? Ini 5 per 2 akar 3, ini juga 5 per 2 akar 3. Jadi bisa pakai cara 1, bisa pakai cara 2. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham dan ilmu yang ibu ajarkan bermanfaat. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.